single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Gue udah vaksin, border buka, baru gue cabut untuk nyebrangin lautan lagi untuk menetralisir kuncinya Dani. Nah, niatnya gue begitu. Jadi gue selama 9 bulan ini nih, gue very devastating banget sama kelakuannya Dani yang tiba-tiba ghosting gue gitu ya. Sorry guys, terbawa emosi. So welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Please share, comment, and subscribe my channel. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you're already in my channel but you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe guys, because subscribe is free. And also welcome back into my channel. And for you who already subscribe my channel, thank you very much. I really appreciate that. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi kalau kalian belum subscribe, tolong di subscribe ya guys. Subscribe itu gratis loh. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih untuk subscribe-nya. Okay guys, this is the third part actually, the story of my twin flame journey with Dani, TNI itu. This is the third part and it could be the last part I guess. Okay, story-nya kayak apa? Check this out. Few moments later. Jadi guys, memang gue tuh bener-bener, sorry tadi gue cut sebentar, karena saat gue cerita soal twin flame journey gue dengan Dani itu berat sekali rasanya sih, memang di gue nya berat ya. Supaya ya gue sekarang gini, kalau gue tidak menetralisir kunciannya Dani, gue nggak akan pernah bisa menikah dan gue nggak akan pernah bisa dapet jodoh. Kenapa? Karena kan si Dani ngeleci gue secara goib ya, supaya gue nggak sama cowok lain. Sementara dia sendiri juga belum cerai-cerai juga sama istrinya. Mau sampai kapan gue nunggu? Ya kan? Usia gue udah makin lama makin bertambah. Sekarang gue usia 40. Tapi hubungan gue sama Dani masih kayak gini-gini doang. Kan nggak mungkin kan gue nungguin Dani sampai tua. Gue nggak mungkin nungguin Dani 10 tahun lagi baru dia bisa cerai sama istrinya. It's impossible gitu loh. Gue ingin nikah dan gue ingin punya anak. Nungguin Dani 10 tahun atau 5 tahun lagi, gue udah keburu tua cuy. Gue nggak mau kayak gitu. Makanya akhirnya udahlah, gue emang niatnya untuk kalau udah dapet kerja, udah vaksin dan border udah buka, gue pasti akan beli tiket untuk gue buang sial lagi, kayaknya ke luar negeri lagi sih. Biasanya tempat buang sial gue tuh Thailand, Singapura, itu tempat buang sial gue. Jadi kalau kalian ngeliat gue ke Singapura, lihat gue jalan-jalan di Singapura, itu bukan hanya ngetrip loh ya, itu memang beneran gue buang sial ya. Oke. Jadi intinya tuh kayak gitu, gue ingin buang sial dulu. Sampai segitunya, sampai segitu devastatingnya gue sama Dani. Tapi nggak tahu kenapa beberapa hari yang lalu, tiba-tiba seminggu yang lalu lah,
gue tiba-tiba feeling gue mengatakan coba deh hubungin Dani lewat Instagram DM. Karena kalau WA kan gue di blok. Sebenarnya gue bisa WA Dani pakai nomor gue yang baru, tapi gue nggak mau. Kenapa? Gue nggak mau Dani tahu nomor baru gue. Kenapa? Takut di blok lagi gitu loh. Kan nggak lucu ya. Gue setiap kali gue punya nomor baru ujungnya di blok sama Dani lagi kan harus berapa berapa banyak gue ganti nomor gitu kan, males banget gonta ganti nomor, beli nomor baru lagi. Udahlah biarin aja lah, gue nggak mau Dani tahu nomor WA gue yang baru. Jadi gue nggak sengaja nggak hubungin Dani pakai WA itu. Biarkan Dani hanya tahu nomor WA lama gue. Karena ya sekarang bisa dengan caranya gitu kan, dia ngeblok gue seenaknya. Gue juga bisa dong dengan cara gue gitu kan. Dan lucunya lagi, ternyata kata teman gue yang marinir, kata teman gue yang orang KPK, bukan si KPK ini memang ngejar gue sih dari sebelum gue di Gulaku, dari gue masih di Schenker, ya kita sebut saja Schenker namanya ya, itu perusahaan logistik Jerman di mana gue sama Christoph tuh sempat dekat. Christoph tuh manajer Schenker, orang Jerman. Nah, saat gue masih di Schenker, saat gue masih dekat sama Christoph juga, orang KPK ini dia suka sama gue, deketin gue, tapi nggak pernah gue ACC. Kenapa? Beda agama cuy. Karena kan gue di sini mencari calon suami, bukan nyari calon pacar ya. Dan waktu si KPK ini tahu gue sama Dani putus, dia hubungin gue lagi. Tapi lucunya tiba-tiba let's say namanya Jerry, memang namanya Jerry si KPK ini. Oh ya guys, kalau kalian penasaran si KPK ini siapa, dia yang digosipin kemarin sama Tina Kanamirdad. Deket sama Tina Kanamirdad ya. Iparnya Nana Mirdad dan Naysila Mirdad ya, itu si Jerry yang digosipin sama netizen yang sempat gempar viral itu di sosmed. Itu si Jerry KPK. Temen gue nganggapnya Jerry ya temen ya gitu kan. Terus Jerry tuh sempat hubungin gue lagi, tapi lewat WA. Tiba-tiba dia ngomong gini, dia manggil gue sayang. Apaan? Gue bilang gitu. Kayaknya kita ngobrol jangan di WA deh. Kenapa Jer? Gue bilang gitu. Kita ngobrol di Line aja. Ada kan kamu Line? Ada sih, gue bilang gitu. Cuman gue lucu gitu. Jerry tuh nggak pernah. Gue kenal Jerry kan dari 2015 ya kurang lebih ya. Which is like 6 tahun gue kenal Jerry. Baru sekarang ini Jerry itu tiba-tiba minta pindah aplikasi chat. Biasanya Jerry sama gue sebelum-sebelumnya kalau ngechat ya di satu aplikasi aja. Kalau emang udah ngechat di WA ya udah di WA aja. Dia nggak mau. Dia nggak pernah tuh request minta pindah dari ngechat di WA terus tiba-tiba minta pindah request ngechat di Line, itu nggak pernah. Baru kali ini gue bilang kenapa sih, gue bilang gitu, kenapa nggak di WA aja, kenapa harus pindah ke Line sih, karena gue jarang pakai Line Jer, gue bilang gitu. Ada sih tapi gue jarang pakai Line, gue bilang gitu. Kata Jerry, ada yang ngintip. Hah, ngintip maksud lo? Gue bilang gitu. Dia nggak ngomong apa maksudnya. Ya maklum lah, KPK investigator kan memang orangnya suka rada random tertutup gitu kan. Tapi kalau menurut temen gue yang marinir, nomor lama gue itu WA lama gue itu dibajak sama Dani. Jadi technically Dani itu tahu semua siapa aja, orang siapa aja yang gue WA dan orang-orang siapa aja yang nge-WA gue, hubungin lewat WA. Ini udah ada 2 orang yang confirm kayak gitu ya. Dani ngebajak WA gue. And then oke lah gitu kan. Setelah itu gue ngerasa aduh ini too much gitu loh. This is too much. Apa yang Dani lakukan ke gue itu too much gitu. Sekarang gini, sebenarnya gue nggak masalah ya Dani mau posesif sama gue nggak masalah. Dani mau ngeblok dia mau ngunci gue secara goib, dia mau ngebajak WA gue, ngebajak FB gue atau apalah. Dan FB juga lucu. Waktu itu gue sempet mau dikirimin sampel produk sama Lancome skincare, tapi gue harus ngisi data-data diri gue di FB. Nah pas gue mau ngisi, baru mau ngisi, tiba-tiba data di FB gue keisi secara otomatis. Tapi lucunya
data itu namanya Dani dan lokasi Bandung. Gue bilang, hah, apa ini, kok Dani Bandung, dan ada titik mapnya itu, titik subordinat mapnya itu di Bandung. Gue bilang, hah, kok Bandung, kok Dani, kapan pernah gue isi data diri gue di FB pakai datanya Dani, kan nggak pernah lah gitu kan. Tapi kok ini datanya pakai namanya Dani ya, gue gituin. Agak aneh sih, gue sama sekali, beneran aneh. Akhirnya gue, wah, nih kayaknya nggak bener nih, kayaknya WA gue dibajak, FB gue pun dibajak. Karena jujur, kenapa gue tahu dibajak, terakhir Dani ketemu gue itu kan 2020 Oktober ya. Pokoknya selama kita pacaran tuh, gue selalu handphone, kalau misalnya nih kayak gue mau ke toilet atau kemana, Dani di kamar gue gitu, gue nggak pernah handphone gue tuh gue umpetin dari Dani tuh nggak pernah. Handphone selalu gue geletakin di sebelah Dani. Kenapa? Emang sengaja, karena supaya Dani tuh bisa ngecek handphone gue, karena gue tahu, somehow gue tahu Dani itu orangnya kepoan, sama kayak Chandra, kepoan. Dan gue tahu dia pasti bakal ngecek handphone gue untuk ngecek dengan siapa aja gue berkomunikasi di WA, berkomunikasi di handphone. Makanya handphone nggak pernah gue lock dan nggak pernah gue umpetin depan Dani, nggak pernah gue sembunyiin. Walaupun Dani nggak pernah nyidak, beda sama Irwan ya. Kalau Irwan tuh mantan gue yang dulu yang kostrat, hobinya nyidak handphone gue. Dia jelas-jelas terang-terangan setiap kali ketemu gue dia minta, mana yang handphone kamu, aku mau lihat gitu kan. Kalau Irwan kayak gitu kelakuannya. Dani enggak. Dani nggak pernah nyidak handphone gue, tapi gue tahu saat gue lagi tinggal dia sendirian di kamar, dan gue mungkin lagi ke toilet, lagi pipis atau lagi apa, intinya gue lagi nggak di kamar sama dia, entah gue lagi ngambil minum di bawah atau lagi bikinin minum si Dani, gue ke bawah dulu, handphone tuh selalu nggak pernah gue kantongin, selalu ada, gue taruh di kamar. Dan gue taruh di sebelah Dani, emang sengaja supaya kenapa? Supaya Dani tuh ngecek handphone gue, karena memang gue nggak ada yang gue tutup-tutupin. Buat apa gue tutupin? Karena gue nggak selingkuh gitu loh. Gue cuma pengen ngasih lihat nih loh, Dan, kalau lo nggak percaya sama gue, lo cek handphone gue, apa iya gue selingkuh gitu kan? Sengaja memang gue tinggalin handphone gue di sebelah Dani. Bisa aja sih kalau gue mau, bisa aja handphone gue umpetin, gue bawa ke bawah gitu, atau gue bawa ke toilet, bisa aja gue kantongin. Tapi gue nggak mau kayak gitu. Gue hanya ingin kasih lihat ke Dani bahwa lo bisa mempercayai gue nggak selingkuh. Kalau lo nggak percaya, lo cek handphone gue. Karena gini ya guys, kalau kita memang beneran jujur, beneran setia, dan gak ada kita tutup-tutupin, harusnya kita nggak masalah pasangan kita atau pacar kita nyidak handphone kita. Tapi kalau memang lo tipikal orang yang cheating, yang suka selingkuh, ya pasti lo akan suka ngumpetin handphone sih gitu loh. Kalau gue nggak, gue orangnya karena emang gue nggak macem-macem di luar sama cowok lain, dan gue juga orangnya fair-fairan, jadinya sudah, gue handphone nggak pernah gue umpetin, selalu gue taruh di sebelah Dani gitu. Emang sengaja supaya si Dani tuh ngelihat handphone gue. Tapi ternyata sepertinya Dani tuh terlalu he's gone too far gitu, dia terlalu jauh bermainnya. Oke, dia bukan hanya nyidak handphone gue rasa tanpa sepengetahuan gue. Bukan hanya nyidak handphone gue, tapi kayaknya dia ngebajak handphone gue mungkin dengan cara dia scan barcode WA gue pakai handphonenya dia. Jadi dia scan barcode WA handphone gue pakai handphonenya dia. Jadi kalau scan barcode gitu kan otomatis dia bisa dong ngebuka WA gue dari handphonenya dia. Karena dia bisa buka WA gue dari handphonenya dia, dia tahu dengan siapa aja gue ngomong, dengan siapa aja gue teleponan atau bicara atau ngobrol gitulah, intinya itu kayak gitu. Ya sebenarnya gue nggak masalah juga sih, karena kan gue nggak ada yang gue umpetin, karena nggak ada yang gue tutup-tutupin, karena memang gue nggak selingkuh gitu kan. Kayak kecuali kalau memang Dani ghosting gue ya, Dani ghosting gue lagi, gue dekat sama cowok, ya udah Dani nggak bisa nyalain gue, kan yang nge-ghosting Dani bukan gue gitu kan, yang memulai Dani bukan gue. Intinya tuh kayak gitu. Udah akhirnya kemarin itu berapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu lebih tepatnya, tiba-tiba intuisi gue mengatakan coba kamu hubungin Dani lewat DM Instagram, jangan WhatsApp kan udah diblok. Akhirnya gue beraniin diri nih nge-DM dia di Instagram, karena selama berbulan-bulan ini gue nggak pernah nge-DM dia. Karena kenapa? Gue takut saat gue nge-DM dia nggak bales,
dia hanya baca, mending kalau dibaca. Kadang-kadang gue takut nggak dibaca sama dia. Dia tahu gue DM tapi nggak dibaca sama dia. Itu yang gue takutin sih. Dan gue juga takut Dani ngeblok gue dari Instagram. Kalau cuman unfriend gue masih nggak masalah, masih bisa kan gue DM kalau dia unfriend gue. Tapi kalau sampai dia blok, berarti totally lost contact kan sama Dani gue. Nah udah, akhirnya gue akhirnya beraniin diri gue DM dia dan ternyata dibales. Nggak tahu kenapa intuisi gue mengatakan lo DM Dani deh, nah, pasti dibalas sama Dani. Dan ternyata setelah gue lakuin, gue DM beneran dibalas. Akhirnya kita kontak lagi, ketemulah kita. Dani datang ke rumah gue hari Minggu kemarin ya. Tapi setelah itu sampai detik ini nih udah seminggu nih, ini sekarang udah hari Minggu lagi. Berarti udah seminggu ya. Dan itu nggak ada kabar. Gue diblok lagi di WA, tapi kondisinya dia bilang dia sengaja ngeblok gue di WA karena takut gue nge-WA dia saat dia lagi di rumah. Tapi gue hubungin lewat DM Instagram. Cuman pas gue DM, dia cuman baca nggak dibales. Gue nggak tahu ada apa dengan Dani sekarang. Apa dia ngeghosting gue lagi untuk ketiga kalinya? Nah itu dia, gue nggak tahu. Tapi waktu ketemu kemarin, akhirnya gue cerita nih sama Dani semuanya. Soal gue juga ngasih ultimatum ke Dani. Ini kesempatan terakhir kali aku kasih ke kamu. Ini kesempatan ketiga dan ini terakhir kalinya. Kamu tuh udah 2 kali ngeghosting gue. Gue nggak mau lo gituin gue. Gue nggak mau ya lo gituin gue lagi. Gue bilang gitu. Karena kalau gue nggak kasih ultimatum, Dani akan terus ngeghosting lagi. Dan gue rasa dia ini nih kayak nggak ada kapok-kapok kayak gitu ngeghosting gue gitu kan. Makanya gue nggak bisa dong ngebiarin Dani terus-terusan ngeghosting gue. Kalau gue ngebiarin si Dani terus-terusan ngeghosting gue, sama aja gue menzolimi diri gue sendiri. Kenapa? Karena kan saat Dani ngeghosting gue, kan gue nya sakit hati, gue nya patah hati, ya kan, gue nya sedih. Masa iya gue ngebiarin orang terus-terusan menyakiti hati gue, membuat gue sedih? Itu sama aja dong gue menzolimi diri gue sendiri. Itu sama aja dong gue nggak self love, gue nggak self care gitu kan. Dan gue nggak mau kayak gitu lagi. Akhirnya gue makanya ultimatum Dani, gue bilang oke, ini terakhir kali kamu kayak gini ya ke aku ya. Gue bilang ini kesempatan terakhir kamu dan ini kesempatan ketiga. Cukup dong gue kasih 3 kesempatan. Setiap orang juga maksimal dikasih kesempatan sampai 3 kali. Kalau lebih dari 3 ya udah lo out, gue bilang gitu. Karena menurut gue gini, gue nggak pernah takut kehilangan Dani karena gue tahu self worth gue tahu nilai gue sebagai perempuan, dan masih banyak orang di luar sana yang lebih bisa menghargai gue, yang lebih bisa memperlakukan gue dengan baik daripada si Dani ini. Bahkan si Chandra pun, kalau Chandra memang berani nemuin gue yakin Chandra Pilot tuh jauh lebih baik memperlakukan gue daripada Dani memperlakukan gue. Nah makanya akhirnya gue udah ngomong kayak gitu, Dani ngerti sih, ya oke gitu kan. Terus gue juga cerita nih soal twin flame connection antara gue sama dia. Gue bilang, yang kamu sadar gak sih kalau kita tuh kayak koneksinya tuh beda deh. Kita tuh kayak punya koneksi jiwa. Ya gue jelasin lah semuanya tentang twin flame dan soulmate ke Dani. Dan ternyata Dani pun juga menyadarinya. Jadi gak cuma gue doang menyadarinya, Dani pun menyadarinya. Nah intinya tuh Dani udah tahu nih point of view gue tentang twin flame connection antara gue sama dia. Gue udah ngomong, gue udah jelasin semua. Ya intinya karena gini loh guys, banyak banget kejadian dimana yang ngedrag gue untuk jadian sama Dani. Bukan jadian ya, kayak intinya gue kayak ketarik lagi sama si Dani. Begitu juga sebaliknya, Dani ketarik lagi sama gue, karena Dani juga ngomong kayak gitu. Iya aku juga sama kayak gitu, dia bilang gitu. Aku juga ngerasain aku ketarik sama kamu gitu kan. Terus gue juga bilang, kamu ini gak sih, aku mau sengaja kemarin lepas kamu karena aku pengen tahu kalau kamu jodoh aku. Saat aku lepas, kamu pasti akan balik. Ternyata kamu balik kan hari ini, gue bilang gitu. Terus Dani juga bilang, iya memang untuk ngetes orang itu jodoh kita atau enggak, kita lepas. Kalau memang kita lepas dia balik, ya berarti dia jodoh kita gitu. Dani dan gue pun punya pemahaman yang sama soal itu. Soal jodoh, ngetes orang itu jodoh atau enggak, itu dia punya pemahaman yang sama gue. Gue nggak tahu sekarang ini Dani kondisinya kayak apa.
Apakah dia ngeghosting gue lagi atau enggak, gue nggak tahu. We'll see. Tapi yang jelas gue udah kasih dia ultimatum. Dan kalau memang dia ngeghosting gue lagi, ya sudah, gue anggap urusan gue sama dia selesai. Ya capek lah, gila, gue udah di ghosting 3 kali mah ini kan. Nah, cukup lah 3 kali dia ngeghosting gue, nggak mau gue di ghosting lagi gitu kan. Karena kalau gue nggak tegesin ke dia, gue nggak kasih ultimatum ke dia, dia akan terus semena-mena sama gue. Sampai kapan gue terus-terusan sakit hati gara-gara kelakuan dia? Gue nggak mau lah guys, sakit hati terus-terusan gara-gara kelakuan dia kan. Akhirnya udah, intinya tuh kenapa gue sadar si Dani itu ngeghosting, Dani dan gue itu adalah twin flame. Jadi segala sesuatunya itu kayak ketarik terus, kita berdua sama-sama saling ketarik satu sama lain. Pertama, waktu gue keterima di perusahaan gula ini, saat itu kan gue masih kerja di World Bank, gue belum kelar kontrak harian gue di World Bank tuh gue belum kelar ya. Memang sih tinggal berapa hari lagi. Tapi kebanyakan kan kalau perusahaan lain saat kita ditelepon sama perusahaan lain, tapi kitanya nggak available, kitanya nggak siap, artinya biasanya kita akan di sistem gugur, dalam arti ya berarti bukan rezeki kita gitu loh. Perusahaan itu akan cari pengganti kita, dan akan nyari kandidat lain untuk mengganti untuk gantiin kita gitu kan. Tapi nyatanya si perusahaan gula ini mereka mau nunggu, sehingga akhirnya gue bisa kerja di perusahaan gula ini ya. Itu dari sisi gue nya. Dari sisi Daninya, Dani itu udah lama kerja di perusahaan gula ini, tapi selama ini dia kerja sebagai ajudan bos. Dia bukan sebagai security, jadi dia kemana-mana dia harus ngikutin bos gitu kan. Nah, bos di kantor gue itu kan beda lantai sama gue ya, walaupun di satu gedung tapi kan beda lantai. Gue di lantai 5, bos-bos di lantai 3. Otomatis kan Dani kalau datang ke kantor dia kan pasti stay-nya di lantai 3, bukan di lantai 5, karena kan bosnya di lantai 3. Ajudan kan nggak boleh jauh-jauh dari bos. Di mana bosnya ada, ya disitulah si ajudannya nongkrong gitu kan, ajudannya nungguin. Nah, bos juga nggak mungkin ke lantai 5, karena bos tuh biasanya ke lantai 3. Kalau orang lantai 5 mau ketemu bos, harus mereka yang datang ke lantai 3, bukan bos yang datang ke lantai 5, kan begitu. Karena namanya bos gitu kan, kita yang nemuin dia, bukan dia yang nemuin kita, kan kita yang butuh dia gitu kan. Jadi intinya, kalaupun misalnya gua sama Dani kerja di satu gedung yang sama, karena beda lantai, kemungkinan ketemu, kemungkinan kenal itu tipis. Karena perusahaan gula ini, 1, karyawannya banyak, 2, perusahaan gula ini ngambil lantai di gedung itu ada 3 lantai, yaitu lantai 3, lantai 38, dan lantai 5. Gua ada di lantai 5. Tapi tiba-tiba, emang dasar mungkin jodoh kali ya, dan emang mungkin ini jalannya, si Dani itu tiba-tiba ditawarin sama bosnya untuk, lo mau nggak jaga kantor aja, jadi lo nggak usah ngawal gue. Kebetulan Dani juga mau, karena kenapa? Dia bilang, ya saya mau deh pak gitu, saya mau deh gitu jaga di lantai 5, karena jujur saya capek kalau harus ngawal, dia bilang begitu. Nah, akhirnya Dani dipindahin dong, dia nggak ngawal bos itu lagi, dia dipindahin jabatan dan dipindahin lokasi kerja. Yang tadi dia nongkrong lantai 3 dan dia ngikutin bos kemanapun si bos pergi, sekarang dia posisinya kerja lantai 5. Otomatis kan ketemu sama gue, kan gue juga kerja di 5. Ini memang sifatnya kebetulan, tapi ini terjadi karena gue rasa kebetulan yang terjadi ini sepertinya kayak sudah disetting sama universe dan sudah disetting sama Tuhan kali ya, nggak tahu juga. Itu yang pertama, indikasi bahwa gue tahu dan itu twin flame gue. Yang kedua, saat Dani 2018 ngeghosting gue, waktu itu kan dia ngeblok gue di WA, dan gue pun juga menonaktifkan nomor WA itu kan, gue udah nggak pakai lagi. Intinya kita lost contact total, dan gue nggak punya nomor Dani, nggak punya backup nomor Dani, karena nomor Dani itu ada di iPhone gue, dan iPhone gue udah mati total. Jadi gue intinya nggak punya backupan nomor Dani. Intinya kita benar-benar lost contact selama 2 tahun. Tiba-tiba 2 tahun kemudian di 2020, secara random gue nggak sengaja nemuin Dani di Instagram, dan akhirnya kita connect lagi di Instagram. Padahal juga sebenarnya gue tahu Dani itu tipikal orang yang sebenarnya
jarang buka sosmed, jarang main sosmed. Jadi kalaupun gue nge-add dia di Instagram dan gue nge-DM dia di Instagram, dia mungkin balesnya bisa kapan-kapan tahu gitu loh. Karena dia jarang buka sosmed kan. Gue tahu dia orangnya kayak gitu. Tapi tiba-tiba takdir berkata lain. Dia tiba-tiba langsung pas gue DM, langsung dia ngebales DM gue. Akhirnya kita kontak lagi, kita tukeran nomor. Dan akhirnya dia nemuin gue, akhirnya kita jadian. Terus setelah jadian baru 3 bulan, gue di ghosting lagi untuk kedua kalinya. Sampai September 2021 ini, baru dia balik lagi. Nah sekarang dia balik sudah ketiga kalinya ke dalam hidup gue, di ghosting lagi. Gue nggak tahu nih apakah dia akan balik lagi atau enggak sama gue. Tapi yang jelas kalau memang dia balik lagi berarti Dani emang jodoh gue. Karena di sini kita nggak ada closure. Terakhir kali kita ketemu kita nggak ada closure. Ya gue memang ultimatum dia. Tapi kan semua kan balik ke sikapnya dia gitu loh. Kalau memang dia pergi lagi, ya udah kita selesai. Tapi kalau memang dia balik, ya kita nggak jadi selesai kan begitu. Jadi nggak ada closure lah intinya, masih gantung gitu loh. Dan biasanya orang yang tiba-tiba ngeghosting kita, nggak ada closure, pasti ujung-ujungnya kan kita akan ketemu lagi sama dia. Dia akan kecarian lagi sama kita. Karena gue prinsipnya gini, lo ghosting gue, nggak apa-apa, it's okay. Tapi awas, bye-bye kena karma. Karmanya apa? Lo akan kecarian gue. Karena kan yang ngeghosting dia, bukan kita kan, gitu kan. Kalau gue selalu kayak berpikir gitu aja sih. Ya memang selama ini segala sesuatunya sifatnya secara kebetulan. Dan memang segala sesuatunya itu seolah-olah kayak disetting sama Allah dan alam semesta. Gue sama Dani tuh kayak selalu ketemu saat kita pisah, selalu ketemu lagi saat kita pisah, selalu ketemu lagi. Ini udah ketiga kalinya kayak gitu ya. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi sama gue dan Dani ke depannya. Hanya Tuhan yang tahu. Cuman ya udah, gue sekarang mencoba untuk pasrahin aja apa yang terjadi sama gue sama Dani ke depannya. Kayak gitu guys. Oke guys, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video saya. Oke? Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Oke guys, I think this is for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, subscribe, comment, and share my video. Okay, I'll see you next video. Bye. Every single day